Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia. Semoga kita semuanya mendapatkan barakahnya berupa kemuliaan di dunia wal akhirah. Karena sekali lagi bahwasanya kita berkumpul di tempat yang mulia, yaitu masjid. Di antara tempat-tempat yang mulia yang Allah berikan di dunia ini adalah masjid. Dan ini adalah satu keistimewaan yang Allah berikan buat kita umat Islam. Ya. Kalau umat-umat yang lain, saya nggak tahu tempat mulianya di mana. Ya pasti nggak tahu. Tapi umat Islam itu dikasih tempat mulia yang banyak, karena yang namanya masjid itu dikatakan adalah baitin min buyutillah, rumah diantara rumah-rumahnya Allah. Nah, rumahnya presiden aja, istana itu mulia kan? Apalagi rumahnya Allah. Maka masjid itu adalah baitin min buyutillah, rumah bangunan yang dikatakan sebagai rumahnya Allah. Suatu tempat itu mulia biasanya karena siapa yang memilikinya. Siapa yang memilikinya. Gubuk sekalipun kalau dimiliki oleh orang yang mulia, maka gubuk itu jadi mulia. Iya. Kertas. Ada yang punya kertas? Ya. Ada kertasnya? Enggak ada ya? Kita punya kertas. Ya. Udah cukup ya. Kita di masjid harus jaga adab ya, jaga adab. Kita ngomongnya gantian. Kalau kalian mau ngomong biar saya yang dengerin. Gitu ya. Di dompet saya ada kertas. Ada struk ATM. Berharga nggak? Ya? Berharga nggak? Nggak berharga, orang udah jadi sampah. Tapi kalau yang ditarik oleh uang ini berharga nggak? Sesuatu menjadi berharga bukan karena fisiknya. Bukan karena fisiknya. Sama-sama kertas, tapi yang satu tidak berharga, yang satu berharga. Kenapa? Yang menjadikan berharga itu apa? Nilainya. Kalian punya buku, saya punya buku. Kalian ada yang punya buku tulis. Kira-kira kalau dijual buku kalian laku nggak? Laku paling dikiloin gitu kan? Sekilo, setumpuk paling 4.000. Tapi kalau buku ini sekecil ini 20.000. Ini sekecil ini 29.000. Jadi semua itu akan menjadi berharga, akan menjadi bernilai kalau ada nilainya. Demikian juga manusia. Manusianya sama. Kita sama-sama manusia, ya kan? Kalian manusia, saya manusia. Kira-kira tingkat keberhargaannya berbeda nggak? Berbeda Pak. Berbeda. Kenapa? Apa yang membuatnya berbeda? Bapak kan guru. Ya, karena ada nilainya adalah seorang guru. Saya
dengan guru-guru yang lain, kayak misalnya para habaib, sama nggak? Beda. Nilainya beda. Kenapa? Misalnya para habaib kenapa lebih bernilai? Karena ada darah Rasul mengalir dalam dirinya. Masya Allah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah kita manusia ini, ya, kalau dari sisi fisik, dari sisi jasad sama. Ada tulang, ada daging. Proses penciptaannya sama, dari air mani yang memancar, ya, ya. Nggak usah dibayangin mancarnya, itu mah kerjaan kalian tiap malam. Secara legal maupun ilegal. Iya. Iya, nggak paham, yang nggak paham ntar belajar. Masih polos. Baik, setiap orang awal penciptaan sama, dari air yang memancar. Air mani yang memancar kemudian bertemu dengan sel telur di dalam rahim seorang ibu, maka dia berkembang menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah kemudian berkembang lagi menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging kemudian tumbuh tulang belulang. Maka kemudian berwujudlah menjadi manusia yang sempurna di dalam rahim seorang ibu. Nah, itu proses penciptaan manusia lahir, ya. Lahir bentuknya begini nih. Ada yang hitam, ada yang dekil gitu. Ada yang putih, ada yang bersih, ada yang keriting, ada yang lurus begitu. Itu manusia, sama prosesnya sama. Ya. Baik prosesnya legal. Proses legal itu apa? Melalui proses pernikahan dulu. Itu namanya proses atau ilegal. Dicobain dulu gitu. Ya, dicobain dulu baru setelah hamil nikah gitu. Ya, zaman sekarang kan banyak yang begituan. Ya. Oke. Kita sampai jam berapa nih? Panitia sampai jam berapa kita? 90 menit. Pokoknya 90 menit. Oke. Jam 10 ya, sampai jam 10 berarti ya. Baik. Kita diciptakan prosesnya sama, dari bahan yang sama. Apa yang membuat kemudian seorang berbeda? Maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ya. Dengerin. Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya setiap manusia itu yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Yang membuat seseorang menjadi mulia dalam pandangan Allah itu adalah takwanya, bukan fisiknya, bukan jasadnya. Sebuah HP ya, yang menjadikan HP mahal itu apa? Merek. Prosesornya, ya kan? Mesinnya. Jam tangan yang menjadikan dia mahal apanya? Mesinnya. Komputer, laptop yang dia jadi bikin mahal apanya? Mesinnya, prosesornya. Nah, demikian juga kita manusia, prosesor kita itu adalah hati kita. Hati kita, prosesor kita adalah hati. Disitulah tempat kita memproses segala informasi. Dan yang menjadikan hati kita itu menjadi mulia karena dekat dengan Allah, karena ada nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Makanya Rasul ngingetin kepada kita. Nih dengerin ya, dengerin. Apa? Rasul menyampaikan dalam sabdanya, innallaha, ikutin. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala atsamikum walakin yang duru ila qulubikum
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya, artinya sesungguhnya Allah tidak melihat kepada penampilan kamu, kepada jasad kamu, akan tetapi Allah melihat kepada hati kamu. Ya, jadi Allah nggak lihat penampilan kita, fisik kita, pakaian kita semahal apapun tidak jadi penilaian utama di hadapan Allah. Mau pakaiannya mahal seharga rumah misalnya, kan ada orang pakai baju mahal gitu ya, baju pernah di apa itu saya lihat di Instagram atau di TikTok gitu ya, ditanya kamu outfitnya berapa harganya, baju berapa harganya itu. Baju berapa? 20 ribu? Bukan 20 juta. Baju 20. Topi berapa topi? 11 juta. Kaos berapa kaos? 5 juta. Sepatu berapa sepatu? 25 juta. Jadi harganya satu dari atas sampai bawah berapa? Sekitar 75 juta. Semahal apapun pakaian yang kita pakai, itu tidak jadi perhatian utama bagi Allah. Kenapa? Karena kemuliaan manusia bukan di situ letaknya. Gimana tuh? Orang ada bangga dengan penampilan dan fisiknya. Ada yang tiap hari olahraga supaya badannya kelihatan kekar, tegap. Ya, saking tegapnya jalan nggak bisa santai, jalannya kaku. Ya, merasa hebat, merasa ganteng kalau ototnya nonjol. Kita harus ingat, ya, sekali lagi kita harus ingat, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Tidak lihat penampilan kalian, tidak lihat penampilan kalian, tidak lihat fisik kalian, nggak dilihat sama Allah. Karena pandangan Allah ada pada hati kita. Apa yang dilihat oleh Allah? Ada nggak iman di dalam hati kita? Ada Pak. Ada nggak ketakwaan dalam hati kita? Benar nih. Ya. Ada yang sudah mokel. Istilah ini saya dapatkan dari Ilham. Ada aja ya gitu ya. Kita hari ini 1 bulan ini diperintahkan sama Allah untuk puasa, ya kan? Untuk puasa. Apa sih puasa? Menahan nafsu. Menahan nafsu. Puasa dari bahasa Arab artinya as-saum atau as-siyam. Yang bahasa Indonesia itu artinya adalah menahan. Apa? Menahan diri. Menahan diri kita. Menahan diri kita. Sedangkan menurut syariat, as-saum atau puasa itu adalah kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat-niat yang khusus. Niat-niat yang menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Hah? Makan, apalagi selain makan? Minum. Oke. Ya. Kita baca kitab. Kita coba belajar ilmu itu dari sumbernya, Sumbernya. Apa itu puasa? Nah, dijelaskan di sini. Bentar ya, sabar ya. Jadi
Kalau kita belajar agama Islam usahakan ada panduannya. Ya dengerin ya, saya bacain ya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma shamu huwa salisu min arkanil Islam fa huwa imsakun ma'rufun ala wajhi mahsusatin minhun niyatu likulli yaumin wa tabyituha minal laili wal imsaku anil muftirati minat ta'ami wasyarab wal jima' wal istimna bi mubasyarah wal istiqaati bil ihtiyar. Dengerin terjemahannya ya. Puasa adalah rukun Islam yang ketiga. Definisi puasa ya. Definisi puasa adalah menahan diri dari perbuatan tertentu dengan cara-cara tertentu. Antara lain niat puasa tiap malam, menahan diri dari makan, minum, jima atau bersetubuh, mengeluarkan mani dengan sengaja melalui sentuhan, dan muntah dengan sengaja. Sekarang kita bahas ya. Ini penting untuk kita pelajari supaya puasa kita benar-benar bermanfaat, supaya puasa kita benar-benar sah. Karena sebagaimana juga disampaikan oleh Rasul, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya, cuma lapar sama haus doang. Pengen nggak begitu? Nggak mau. Nah, makanya mari kita bahas ya. Pertama, puasa adalah rukun Islam yang ketiga, dijelaskan di kitab ini begitu ya. Adapun ada orang, oh puasakan yang keempat, puasakan yang ketiga, yaitu namanya urutan itu nggak harus seperti itu. Yang penting 5 itu harus ada. Rukun Islam yang 5 itu harus ada. Pertama apa? Sholat. Pertama syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima zakat lagi, haji. Ya. Yang penting kelimanya ada. Mau urutannya seperti apa, yang penting 5-5-nya ya. Kalau sudah apal semuanya, urutannya apal tapi nggak dilaksanakan, ya percuma juga gitu. Artinya itu harus kita laksanakan sebagai seorang muslim ya. Kemudian yang pertama, yang definisi puasa adalah menahan diri dari perbuatan tertentu dengan cara-cara tertentu. Perbuatan tertentu ya, perbuatan tertentu dengan cara-cara tertentu. Perbuatan tertentu dengan cara tertentu itu seperti apa? Maka dijelaskan di selanjutnya, antara lain adalah bahwasanya orang yang mau berpuasa ya, dia harus berniat di malam hari. Kita dalam mazhab Imam Syafi'i itu diajarkan namanya puasa akan dianggap sah puasa kalau kita niat puasa tiap malam ya, niat puasanya tiap malam. Makanya habis taraweh biasanya kita diajakin sama imam baca doa niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sabagati anadai fardi syari ramadana hadi sanati lillahi ta'ala. Itu baca niat, belum berniat. Karena niat itu posisinya di dalam hati. Jadi setelah lisan kita mengucapkan membaca niat itu, hati kita tambahkan dalam hati kita niat besok mau puasa Ramadan, melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan. Jadi membaca niat dengan lisan kita belum terhitung niat kalau hati kita nggak ngikutin. Paham sampai sini? Jadi kan sampai kalau habis tarawih cuman kencang-kencangan doang, Bismillahirrahmanirrahim itu, kencang-kencangan sama sebelahnya, tapi hatinya lupa, hatinya malah bercanda ya, hatinya malah lalai kemana-mana, nggak ikut niat, maka itu tidak akan termasuk niat. Kapan waktunya niat? Boleh dimulai dari habis maghrib ya, boleh dimulai dari habis maghrib.
Kapan berakhirnya? Ketika masuk waktu sholat subuh. Itu niat. Kenapa? Karena waktu masuk sholat subuh itu sudah mulai puasa. Sudah mulai puasa. Setelah masuk waktu subuh, maka kita mulai masuk ke perbuatan-perbuatan berikutnya. Apa itu perbuatan berikutnya? Menjaga tubuh kita, menahan diri tubuh kita dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa? Masuknya ya makanan, minuman atau air atau apa saja melalui lubang-lubang yang ada di tubuh kita yang terhubung dengan lambung. Oh ya Pak. Ya. Apa itu? Makan dari mulut masuk ke lambung, minum dari mulut langsung ke lambung. Lewat hidung bisa nggak? Bisa. Lewat mata bisa nggak? Lewat kuning. Bisa. Ya. Emang bisa. Contohnya ketika kita pakai obat tetes mata, kan rasa pahitnya terasa kan? Iya Pak, terasa. Itu artinya berarti mata kita juga terhubung dengan tenggorokan. Apalagi yang terhubung? Kuping. Kuping kita. Ini juga terhubung dengan perut kita. Terus apa lagi? Kemaluan depan, kemaluan belakang. Itu pun terhubung. Oleh karenanya ketika kita puasa, kita harus menjaga lubang-lubang itu agar tidak kemasukan. Ya. Iya, jadi perhatikan nih. Ini banyak yang salah nih, banyak yang salah pemahaman begini. Ketika ditanya, "Kamu ngapain puasa-puasa kok korek-korek kuping?" Ya Pak. Itu kan? Batal nggak? Batal. Kalau yang kita korek itu bagian yang masih kelihatan, kalau dilihat masih kelihatan, artinya tidak terlalu dalam, itu nggak batal. Tapi kalau sudah bagian dalam yang nggak kelihatan, misalnya kita ngoreknya pakai cotton bud, itu kan bisa tembus ke area yang tidak terlihat kan? Atau misalnya kita ngupil pakai jari kelingking, kukunya panjang, kan masuknya lebih dalam gitu kan? Masuk ke area-area yang tidak terlihat kalau kita lagi berhadapan-hadapan. Kalau masih di area-area yang misalnya kalian lagi ngobrol berhadapan, lubangnya kelihatan, kalau masih area yang kelihatan, itu belum masuk organ dalam, itu masih belum membatalkan. Atau korek kuping pakai jari sendiri gitu, nggak pakai kuku, nggak pakai cotton bud, itu masih dibolehkan. Tapi kalau sudah pakai kuku yang panjang kemudian pakai cotton bud, itu bisa membatalkan puasa. Itu ya. Kemudian ketika buang air, nih juga penting nih, ketika buang air. Kemaluan depan, selang gitu kan? Ada yang panjang, ada yang pendek gitu kan? Punya saya panjang. Maksudnya itunya Pak. Belalainya. Ya, ketika buang air kecil itu kan ibaratnya gini, ketika ada selang nih, kemudian dia dialiri air, kemudian dia ujung satunya dimasukkan ke dalam air, itu kan? Iya Pak. Ketika keran dibuka, dia itu kan air keluar. Ketika keran ditutup, air dari ember masuk nggak ke selang? Masuk. Kenapa? Karena nggak ada dorongan dari keran. Kalau ada dorongan dari keran, maka dia air dari ember nggak akan masuk. Tapi kalau ada dorongan dari keran, tidak ada dorongan dari keran, maka berarti air dari ember meskipun sedikit bakal masuk ke selang. Maka itu kalau misalnya terjadi kalian buang air kecil di kolam renang, ada yang suka renang kan? Oh saya Pak. Iya, hati-hati gitu.
Karena kan tampang-tampangnya kayaknya suka buang air kecil di kolam renang gitu. Iya Pak. Itu hati-hati ya, hati-hati. Itu juga bisa membatalkan puasa. Kemudian juga ketika buang air besar, ketika cebok pun sama. Ya, ketika cebok pun sama, ketika buang air besar gitu ya. Ketika kita sedang buang air besar, maka misalnya gitu ya, ada yang kalian buang air besarnya di kali gitu kan. Ketika kalian buang air besarnya di kali, pantat kalian nyelam di situ. Begitu kalian buang air besar, begitu tuntas air masuk. Mantap. Atau begini, nih perhatikan. Atau kalian nih cebok pakai shower. Ya, pakai shower disemprot dari bawah. Itu bakalan masuk dan itu pun bisa membatalkan puasa. Ada yang nanya, Pak, kan nggak sampai ke perut, iya kan? Sampai ke perut nggak? Enggak sampai ke perut. Ketika korek-korek kuping sampai ke perut nggak? Enggak. Ketika ngupil sampai ke perut nggak? Enggak. Tapi itu pun bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena poinnya bukan masuk sampai perut atau enggak gitu. Kalau poinnya nanti sampai perut atau enggak, nanti makan aja yang banyak. Yang penting enggak masuk perut. Ya, maka poinnya bukan itu, tapi poinnya ada benda yang masuk ke rongga-rongga badan kita, yang rongga itu terhubung dengan perut, maka itu membatalkan puasa. Nih ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi menahan diri makan dan minum sudah, kemudian menahan diri dari bersetubuh atau jima atau melakukan hubungan suami istri. Ya, seorang suami istri melakukan hubungan badan itu kan sesuatu yang halal kan, sesuatu yang dibolehkan kan. Tapi bagi orang yang berpuasa itu pun dilarang. Kalau udah buka gimana Pak? Oh, tancap dah. Buka puasanya pakai itu juga boleh gitu. Jangan lupa. Nikah dulu, belum nikah udah gasken. Kalau belum nikah haram. Ya Pak ya. Mau siang hari, mau malam hari, mau dilihat orang, mau ngumpet di kolong jembatan tetap haram. Kalau belum nikah, gitu ya. Jadi melakukan hubungan badan suami istri di siang hari itu ya dilarang, dan itu konsekuensinya besar ya. Bagi suami istri yang lupa, yang khilaf melakukan hubungan badan di siang hari ya, maka pertama kafaratnya atau dendanya yang harus dia bayar, pertama membebaskan satu orang budak. Membebaskan satu orang. Zaman sekarang sudah nggak ada budak, maka ini nggak bisa dilakukan. Yang kedua, berpuasa selama 60 hari berturut-turut. Ya, kira-kira sanggup nggak? Kalau nggak bisa, memberi makan 60 orang fakir miskin. Ya, traktir temen 2 kelas. Kalau temennya miskin semua. Ini kayaknya full, baterainya full charge. Iya tuh Pak, kan kami bicara semalam. Ya itu yang membatalkan puasa berikutnya, itu melakukan hubungan badan suami istri ya. Ya, suami istri itu tandanya sudah menikah.
Kalau ada dua orang laki-laki, ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan saling cinta kemudian mengaku sebagai ayah dan ibu, umi dan abi, ayang beb gitu. Sedekat apapun hubungannya, kalau belum akad nikah bukan suami istri, gitu ya. Maupun sudah direstui ayah ibunya, kepala sekolahnya, lurahnya, bupatinya, sampai presidennya sekalipun, itu tetap aja nggak sah, gitu. Bukan suami istri. Yang namanya suami istri tandanya cuma satu, sudah akad nikah. Dan ingat, laki-laki dan perempuan. Suami istri itu laki-laki dan perempuan, nggak ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, nggak ada gitu, nggak ada suami istri itu, ya, bukan suami istri itu, ya namanya kambing sama kambing. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan puasa, nih yang membatalkan puasa, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ya, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Jadi kalau ada di antara kalian nih, perhatikan, mengeluarkan air mani dengan sengaja, entah dengan sentuhan, entah dengan gesekan, entah dengan tabrakan, gitu. Itu kayak menabrak. Maka batal puasanya, gitu ya. Makanya harus benar-benar hati-hati. Jadi mengeluarkan air mani dengan sengaja di siang hari, baik dengan yang halal apalagi yang haram. Mengeluarkan air mani dengan sengaja, seorang suami dengan istrinya itu kan sengaja dengan yang halal itu aja ya membatalkan puasa, apalagi dengan yang tidak halal. Kemudian selanjutnya yang setelah yang terakhir, orang muntah dengan sengaja. Nah, kemarin ada ditanyakan sama Ilham, emang ada pak orang muntah dengan tidak sengaja itu? Ya, orang muntah dengan tidak sengaja yang tidak membatalkan puasa gimana? Orang lagi tidur saking pulesnya tes itu keluar, muntah kan? Akhirnya artinya keluar cairan dari tubuhnya melalui mulutnya, itu muntah namanya. Kalau dia dalam kondisi tidur kemudian apa namanya itu? Ngacai. Ya, itu tidak membatalkan puasa ya, itu tidak membatalkan puasa. Atau misalnya karena sakit perut kemudian mual muntah, nggak apa-apa, itu bukan termasuk yang sengaja. Terus yang sengaja gimana? Misalnya gitu ya, habis diputusin pacarnya ya, kalau ngelihat pacarnya itu enak muntah, pacarnya dilihatin dulu sampai muntah, nah itu sengaja. Atau misalnya gini, nih tenggorokan kita kalau dikorek-korek itu kan muntah kan, ya. Atau misalnya kalian sikat gigi, lidah disikat, itu kan nanti akan mual, otomatis itu bisa juga kemudian menjadi muntah. Maka itu muntah yang disengaja itu membatalkan puasa. Itu nih ya. Jadi ini yang harus kalian jaga kalau kalian berpuasa, supaya puasanya itu benar, supaya puasanya itu bermanfaat. Karena sekali lagi kata Rasul, ada orang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya, cuman dapat lapar doang, cuman dapat haus doang, gitu ya. Puasanya ada puasa itu kategori puasa yang sah dan dia dapat pahala. Ada puasa yang tidak sah, otomatis tidak dapat pahala. Ada puasa yang ketiga, puasa sah tapi nggak dapat pahala. Mana tuh? Udah tahu puasa sah tapi nggak dapat pahala? Kan sudah saya sampaikan. Ada orang puasa
puasanya sah tapi nggak ada pahala. Kenapa? Ya seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ada orang puasa tapi dia tidak mengendalikan. Kan tadi puasa itu artinya apa? Menahan diri dari segala sesuatu. Nah, puasa kita bisa menahan perut kita dari kemasukan benda-benda asing yang tidak berasal dari perut kita, ya kan? Tapi kemudian kita nggak mengendalikan lisan kita. Kita nggak mengendalikan lisan kita. Kita puasa tapi masih mencaci maki orang. Kita puasa tapi masih fitnah orang. Kita puasa tapi masih gibahin orang. Kita puasa tapi masih berbohong gitu. Bilangnya sanlat tapi nongkrong di tempat lain. Bilangnya puasa tapi pulang sanlat mokel. Sampai rumah pura-pura lemes. Ya, maka orang-orang yang berpuasa tapi tidak mengendalikan lisannya, maka dia puasanya tetap sah selama tidak makan, selama tidak minum, selama tidak mengeluarkan air mani secara sengaja, maka puasanya sah. Tapi kalau tidak bisa menjaga lisannya, maka batal pahalanya. Kira-kira rugi nggak? Rugi. Yang kedua apa? Yang kedua, orang puasa sah tapi pahalanya nggak dapet. Kalau apa? Kalau tidak mengendalikan matanya. Ya? Kalau nggak mengendalikan matanya melihat aurat orang lain. Ini tidak terbatas pada lawan jenis ya. Yang namanya aurat itu punya lawan jenis atau yang sejenis juga? Semua gitu kan. Laki-laki punya aurat, perempuan juga punya. Melihat aurat orang lain itu membatalkan pahala puasa. Kenapa bunyi ini? Harus duduk berarti ya? Nggak boleh berdiri. Baik, kita lanjutkan ya. Tidak menjaga pandangan mata kita itu bisa membatalkan puasa. Tidak menjaga pendengaran kita. Tadi ada orang ngajakin gibah, kita ikutin, kita dengerin, bahkan kita respon, ya. Maka itu pun dapat membatalkan pahala puasa. Nah, ini kira-kira dari perjalanan kita puasa selama ini beberapa hari ini, kira-kira puasa kita masuk yang kategori mana nih? Yang puasa yang sah dan berpahala, sah tidak berpahala, atau tidak sah dan tidak berpahala? Yang kedua. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya ya, kan saya sampaikan ya, saya pesankan di hari Jumat itu kan, kalau kita lagi puasa kendalikan diri. Kalau nggak penting-penting amat jangan keluar rumah. Kalau nggak penting-penting amat jangan buka HP. Kualitas puasa kita untuk umat Islam zaman now itu pakai dalil tuh, tidurnya orang puasa itu berpahala gitu. Ya, daripada melek buka HP langsung ya, daripada buka mata buka HP kemudian batal pahala puasanya, mending tidur. Nggak apa-apa, dari subuh tidur, bangun sholat duhur, habis sholat duhur tidur lagi, bangun asar itu. Kalau nggak sholat ya rugi ya tuh. Ya meskipun puasanya tetap sah, tapi kan rugi, kita nggak dapat pahala sholat.
Kan sholatnya maghrib, Pak. Sholat di diskon itu. Emangnya baju lebaran. Gitu ya, rugi kita. Maka ya usahakan kalau misalnya nggak penting-penting amat jangan keluar rumah, nggak penting-penting amat nggak usah buka HP, nggak penting-penting amat mending diam. Ya kata Imam Al-Ghazali, asumtu naja, diamlah kalian maka kalian akan selamat. Kenapa? Kalau ngobrol sama orang awalnya mungkin bagus, awalnya mungkin dia bicara yang baik-baik, begitu keluar kata tapi wah udah belakangnya jelek semua. Sayangnya jelek semua setelah itu. Maka hati-hati jaga lisan kita. Kenapa? Karena dari situ akan menggugurkan pahala puasa kita. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi jaga puasa kita masing-masing. Dan ini memang hal yang sangat-sangat susah. Hal yang sangat-sangat susah. Kita menjaga mata. Ya, jaga mata, jaga lisan, jaga pendengaran, itu sesuatu yang susah di zaman sekarang itu. Iya, Pak. Dan satu lagi, jaga jempol. Dari posting, dari ngetik. Sekarang orang sekarang kan gibah nggak cuma pakai mulut, gibahnya pakai jempol. Ya, Kipli itu. Artinya direspon sama yang lain. Akhirnya gibah. Gibahnya nggak pakai mulut, tapi pakai jempol. Gitu ya. Maka hati-hati dan waspada. Oke, ini hal-hal terkait dengan puasa. Saya memang tidak menyampaikan secara detail keseluruhan ya. Saya hanya pengen gini, secara sederhananya begini, puasa itu ya. Puasa itu kalau kita lakukan, memang di dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Puasa untuk kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa, kalau kita belajar dari konsep puasa ini sesungguhnya sangat sederhana. Sangat sederhana. Jauhi segala apa yang tidak baik untuk kita. Untuk jadi orang yang bertakwa, konsepnya sederhana. Jauhi apa yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Kita ngelihat ya, ngelihat aurat orang lain, ada manfaatnya buat kita? Seger atau habis itu pikirannya makin kusut? Makin strong, makin plong. Ya. Kalau kita mau jujur, kita ngelihat. Misalnya, nggak usah ke aurat dah. Kita ngelihat orang punya motor bagus, lihat mobil bagus punya orang lain, ada nggak manfaatnya? Nggak ada. Yang ada kita jadi pengen. Karena kita nggak dapat, akhirnya kurang rasa syukurnya, kita merasa hidup kita belangsak, hidup kita kurang beruntung gitu. Ngelihat orang cakep, orang itu punya istri cakep, punya pacar cakep, ada manfaatnya buat kita? Nggak ada. Yang ada merasa jomblo sehidup semati. Jomblo ngenes. Yang ada begitu. Nah, puasa itu ya, kita melalui puasa ingin diajarkan oleh Allah. Kata Imam Al-Ghazali, puasa itu kita dididik oleh Allah untuk mengendalikan diri kita.
Untuk mengendalikan diri Kita. untuk mengendalikan diri kita, bukan untuk mengendalikan orang lain. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Yang kita kendalikan adalah diri. Kita nggak bisa nyuruh orang tutup aurat, tapi kita bisa mengendalikan mata kita untuk tidak melihat orang yang terbuka auratnya. Begitu kan? Kita nggak bisa nyuruh orang selalu tampil sempurna, sehingga kalau kita bicarakan dia selalu kebaikannya. Tapi kita bisa mengendalikan lisan kita untuk hanya membicarakan kebaikan orang lain. Puasa mengajarkan kita seperti itu. Jangankan untuk hal-hal yang tidak baik, ya. Perhatikan nih, perhatikan. Jangankan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang baik saja Allah suruh kita menahannya. Kayak tadi tuh, berhubungan suami istri itu sesuatu yang baik, menimbulkan keharmonisan, kemudian membuat gairah hidup semangat. Tapi ketika hal itu dilakukan di siang hari, kata Allah, tahan dulu, kendalikan dirimu gitu. Apalagi untuk sesuatu yang diharamkan gitu. Nah, Allah pengen ngajarin kita seperti itu, kata Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, Allah pengen kita bisa mengendalikan diri kita. Tidak usah sibuk dengan urusan orang lain, tidak usah sibuk bagaimana memperbaiki orang lain. Cukup kalian perbaiki diri kalian sendiri, maka nanti orang pun akan memperbaiki dirinya sendiri. Kita kadang sibuk pengen orang lain baik sama kita, tapi kita nggak menyibukkan diri untuk baik kepada semua orang. Nah, kira-kira adil nggak tuh? Kita pengen orang semuanya itu berbuat baik sama kita, tapi kita nggak mau berbuat baik sama orang, maka itu tidak akan terjadi. Maka di puasa ini kita diajarkan, mari kita coba perbaiki diri kita semua masing-masing. Nah ini ya. Kemudian selanjutnya yang perlu saya sampaikan, nanti tanya jawab cukup 5 menit aja ya. Sampai jam 10 kan kita? Kita ketika kita berpuasa, saya ingin sampaikan kenapa sih kita harus berpuasa gitu. Kalian kenapa sih berpuasa gitu? Banyak hadis yang menjelaskan bagaimana kemuliaan keutamaan puasa. Secara fisik Rasul menyampaikan somu tasihu. Puasalah kalian maka kalian akan sehat. Sekarang banyak orang gampang sakit. Ya? Banyak orang gampang kena hujan dikit sakit, kena angin dikit sakit. Ya? Kenapa? Karena tubuhnya selalu dimanja. Tubuhnya selalu dimanja. Tidak mau diajak untuk susah. Tidak mau dilatih. Sekarang saya tanya, seorang atlet kalau dia nggak pernah latihan, disuruh bertanding, bakal jadi juara nggak? Ini atlet poli. Kalau nggak pernah latihan, kira-kira bisa nggak main poli dengan benar? Nggak akan mungkin, nggak akan. Demikian juga fisik kita nih, ya, tidak akan jadi bagus, tidak akan jadi hebat, tidak akan jadi kuat kalau tidak dilatih. Latihan fisik yang sempurna, yang bisa melatih fisik kita, baik organ luar maupun organ dalam, puasa. Kenapa? Karena begitu banyak ilmu kedokteran sudah membuktikan bahwasanya sumber penyakit itu ada di perut yang kotor. Sumber penyakit itu ada dari perut yang, orang kena penyakit diabetes, gula. Kenapa? Karena terlalu banyak zat glukosa atau gula yang
tertumpuk di dalam tubuh kita, dalam perut kita, karena mungkin kita konsumsinya makanannya banyak yang mengandung gula. Ya. Kemudian ada orang terkena penyakit darah tinggi. Penyakit darah? Kenapa? Marah-marah mulu. Marah-marah mulu jadi darah tinggi, atau karena darah tinggi jadi marah-marah mulu? Ya, orang kena penyakit darah tinggi karena banyak makan makanan yang berlemak, sementara aktivitas fisiknya kurang, pembakarannya tidak sempurna. Nah, ketika seseorang itu banyak puasa, tubuh kita ini pembakarannya lebih sempurna, maka proses-proses makanan-makanan yang harusnya mengotori usus kemudian dibakar secara sempurna, diolah sempurna sehingga kemudian menjadi energi. Nah, ini saya sampaikan begini, orang banyak terkena sakit karena ususnya kotor, maka Allah ngasih mekanisme dalam satu tahun bersihin ususnya. Bersihin ususnya. Gimana caranya? Kosongkan untuk jangka waktu beberapa saat, dari subuh sampai maghrib, sampai duhur. Hanya pengalaman ini. Dari subuh sampai maghrib itu perut itu dibiarkan, dia tidak dimasuki makanan dulu. Supaya apa? Supaya makanan yang ada di usus, yang ada di lambung diolah dulu dengan sempurna, sehingga kemudian bisa dikeluarkan juga sisa-sisa pembakarannya dengan sempurna, sehingga kemudian nanti ususnya jadi bersih. Kalau ususnya bersih, penyerapannya bagus. Kalau ususnya kotor, makanan apapun yang masuk tidak bisa terserap oleh usus. Kenapa? Dinding-dinding ususnya kotor. Nah, ini yang perlu juga kita pahami, bahwasanya Allah menghendaki kita, di samping kita belajar untuk mengendalikan diri, kita juga disuruh hidup sehat. Nah, kira-kira pada pengen sehat semua? Mau. Ayam. Ya, harus sehat. Kita semua orang muslim harus sehat, harus kuat. Maka untuk membuat badan kita ini menjadi sehat, menjadi kuat, ya, maka fisik ini kalau para ulama itu mengajarkan begini, fisik ini, ya, kalau fisik ini dimanja, kalau jasad kita ini dimanja, selalu dikasih makanan yang enak, jarang olahraga, maka biasanya imannya menjadi lemah, ibadahnya jadi malas, Kalau orang ibadahnya kuat, kalau orang imannya kuat, ruhnya dikasih makan yang banyak, dengan banyak ibadah, dengan banyak sholat, dengan banyak baca Quran, dengan banyak puasa, dengan banyak sholawat, sehingga kemudian ruhnya kenyang, maka fisiknya ini nanti akan menjadi kuat, ya. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, inna fil jasadi mudghah. Ikutin, inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu sehat, maka sehatlah jasadnya. Jika segumpal daging itu sakit, maka sakit pula jasadnya. Segumpal daging itu adalah hati. Dalam tubuh kita ada segumpal daging yang namanya hati.
Yang kalau hati itu sehat, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Yang kalau yang kalau segumul lagi itu sakit, maka tubuh kita menjadi sakit. Segumul lagi itu adalah hati, dan makanannya hati itu bukan nasi uduk, bukan nasi kuning rajin, bukan gorengan, bukan pizza, tapi yang namanya makanan hati, makanan ruh itu adalah zikrullah. Makanannya ruh itu ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Maka kuatkan hati kita. Maka kalau hati kita kuat, maka fisik kita akan menjadi kuat. Kenapa banyak ada ya orang baru pulang sekolah kemarin di warung sana pada nongkrong. Emang Pak? Yang setelah jembatan. Kemarin Pak. Ya? Libur kemarin Pak. Yang kelas 12 kan udah masuk. Oh iya. Oh iya. Yang libur mah ngumpetnya di kolong tempat tidur kali. Ya, ada warung yang setelah setelah jembatan tuh sebelah kiri jalan. Oh iya. Nah, siapa tuh yang suka nongkrong di situ? Ada juga yang di bawah pohon sana tuh, yang depannya gerbang Sukahati, ada yang suka nongkrong di situ juga. Warung remang-remang. Iya, karena pintunya ditutup korden, jadi dalamnya kan jadi remang-remang. Ya, ada nongkrong di situ. Kenapa orang fisiknya pengennya kelihatan puasa? Fisiknya pengen kelihatan puasa, tapi kemudian ternyata harusnya pulang sampai rumah belok ke warung makan. Ya karena fisiknya itu sesungguhnya bukan kuat, fisiknya itu lemah. Lemah kenapa? Karena imannya lemah. Maka perbanyaklah mengingat Allah, perbanyaknya zikrullah, ya, supaya fisik kita menjadi kuat, iman kita menjadi kuat, puasa kita menjadi puasa yang selamat. Berapa menit lagi? Masih lama. Masih lama. Dikira kagak capek apa ngomong mulu. Oke. Sebelum ditutup ada satu hadis, ada dua hadis lagi yang saya sampaikan. Yang pertama, fadilahnya orang puasa. Fadilahnya orang puasa. Untungnya, keistimewaannya orang yang berpuasa. Ya. Yang pertama hadis bahwasanya di dalam hadis dijelaskan inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di dalam surga itu ada satu pintu yang disebut dengan pintu ar-rayyan. Pintu apa? Ar-rayyan. Tidak akan masuk lewat pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Tidak akan masuk lewat pintu ar-rayyan itu kecuali orang yang berpuasa. Ketika hari kiamat tiba, maka pintu itu dibuka, kemudian keluar malaikat, kemudian memanggil, siapa di antara kalian yang waktu hidupnya berpuasa? Maka semua orang yang berpuasa, ya, mereka sanggup berdiri. Yang tidak berpuasa atau puasanya mokel, nah, otomatis nggak akan sanggup berdiri. Ya, kenapa? Karena yang akan dikasih kemampuan untuk berdiri yang masuk kriteria pintu ar-rayyan, yaitu orang yang berpuasa. Maka setelah itu kemudian semua kalian yang di dunia suka berpuasa silahkan masuk. Maka semua ahli puasa semuanya masuk. Dan tidak akan masuk kecuali orang-orang yang memang berpuasa. Setelah orang yang berpuasa masuk, maka pintu itu ditutup untuk selama-lamanya. Jadi perhatikan.
Orang yang berpuasa itu punya pintu khusus buat masuk surga yang namanya pintu Ar-Rayyan. Kira-kira pengen nggak masuk lewat pintu itu? Semoga kita semuanya bisa masuk lewat pintu itu. Kemudian terakhir hadis penutup ini ya. Jika ada, perhatikan. Ya, man aftara bi ghairi udrin, siapa yang tidak berpuasa bukan karena udur, bukan karena alasan yang dibenarkan, ya, udur itu alasan yang dibenarkan itu ya, kayak misalnya sakit, itu sakit yang kalau dia kerjakan puasa sakitnya kemungkinan tambah parah. Dan itu analisa dari dokter, bukan analisa diri sendiri, gitu ya. Oh, meriang nih, kayaknya kalau puasa bakal tambah parah nih, kemudian buka puasa, itu nggak boleh. Dokter yang menyatakan, bapak, ibu, karena bapak ibu lagi sakit, jangan puasa dulu, itu. Maka itu namanya udzur. Atau orang sudah sepuh, dia kalau memaksakan diri puasa bakalan berdampak pada kesehatannya karena sudah terlalu tua, maka orang itu boleh uzur puasa. Nah, dalam hadis dijelaskan man aftara bi ghairi udrin, siapa orang yang berbuka puasa, orang yang tidak berpuasa tidak karena tidak adanya uzur, bukan karena alasan yang dibenarkan, maka dosanya itu, perhatikan, maka dosanya itu tidak bisa dibayar meskipun dengan puasa sepanjang tahun. Jadi buat para mokeler, buat para mokeler, perhatikan, kalau kalian buka puasa di siang hari ya, buka puasa padahal tidak ada hal yang meringankan dan membolehkan kalian buka puasa, maka batalnya puasa kalian yang sehari itu nggak bisa dibayar meskipun dengan puasa 1 tahun penuh, meskipun dia mampu melakukannya. Bagaimana kalau 2 hari? 2 tahun. Bagaimana kalau 3 hari? 3 tahun. Bagaimana kalau 30 hari? 30 tahun. Naudzubillah min. Maka buat kalian yang kemarin para mokeler, taubatlah, jangan diulang lagi. Fisik kita ini sudah Allah siapkan untuk bisa nahan nggak berpuasa sampai berhari-hari. Fisik kita sudah didesain oleh Allah untuk bisa berpuasa, tidak makan, tidak minum sampai berhari-hari. Bahkan ada penelitian, fisik kita ini masih bisa bertahan hidup tanpa makan, tanpa minum sampai 13 sampai 15 hari. Dan itu pernah saya rasakan ketika saya sakit. Ketika saya sakit 2 minggu saya nggak bisa makan, minum sedikit muntah, makan sedikit muntah sampai 14 hari. Dan alhamdulillah sekarang masih hidup. Alhamdulillah. Maka kalau cuman baru sehari 2 hari kalian merasa pusing, merasa lapar, merasa sakit, merasa meriang, itu hal biasa. Itu namanya lagi proses detoksifikasi, mengeluarkan racun. Mudah-mudahan bukan cuma racun fisik saja, tapi juga racun batin semuanya keluar dengan puasa kita. Amin ya rabbal. Baik, demikian sudah jam 10. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mudah-mudahan nggak ada. Buat teman-teman ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Jen, apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Radian, saya kelas 10-11. Curhat dong Pak. Boleh. Pak, kalau puasa yang hukumnya makruh itu gimana ya?
Baik. Puasa hukumnya makruh. Puasa yang hukumnya makruh. Kalau puasa memang ada puasa wajib, ya seperti puasa ini, ya puasa Ramadan, puasa nadar itu wajib. Ada puasa haram, puasa di hari tasyrik, puasa di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu ya. Ada puasa sunnah. Puasa sunnah, puasa apa aja? Senin, Kamis, apalagi? Rajab, terus apalagi? Syawal. Puasa Daud. Puasa apa lagi? Puasa Ayyamul Bid. Apa itu Ayyamul Bid? Puasa di siang hari ketika malam harinya itu bulan purnama, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, ya. Nanti di misalnya bulan Syawal tanggal 13, 14, 15 bulan Syawal itu puasa sunnah, ya. Puasa makruh, gimana puasa makruh? Ya, puasanya seorang istri yang tidak dapat izin dari suami, ya. Puasanya boleh sah kalau syarat dan rukunnya terpenuhi, tapi karena dia tidak mendapat izin dari suaminya maka menjadi makruh. Gitu. Ada lagi? Saya mau nanya nih Pak. Ya. Mungkin di dunia ini kan ada sebab akibatnya ya Pak. Sebab akibat dari mokel itu apa sih Pak di akhirat nanti? Iya, sebenarnya tadi sudah ya. Orang yang berbuka, ya, mokel itu kan tadi berbuka puasa ya, berbuka puasa yang disengaja tanpa adanya uzur kan, hanya karena ingin menyelamatkan diri dari kelaparan yang sementara gitu, hanya karena mencari dalil kelemahan diri gitu. Maka bagi orang yang berpuasa kemudian dia buka tanpa uzur, tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat, maka puasanya itu pertama dia batal, yang kedua dosanya itu nggak bisa dibayar, nggak bisa diganti meskipun dengan puasa 1 tahun penuh gitu. Kan rugi banget kita. Gara-gara batal sehari nggak bisa dibayar dengan puasa 1 tahun penuh, kan berarti ruginya rugi banget itu. Maka bersabarlah ketika kita sedang berpuasa. Gitu ya. Kemudian ini satu lagi yang terlupa nih. Kalau kalian misalnya perhatikan. Kalau kalian ya lewat 10 sudah lewat, tenang aja. Kalau kalian malam lupa niat, dihitung puasa nggak? Ya, kan wajib hukumnya bagi kita yang bermazhab Syafi'i itu niat di malam hari. Kalau malam lupa niat maka siang tidak dihitung puasa. Tapi meskipun tidak dihitung puasa, tetap kita tidak boleh makan dan minum di siang hari. Tetap kita harus berlaku seperti orang yang sedang berpuasa. Sama, itu ya. Jadi tidak ada alasan untuk makan di siang hari kalau kita malamnya lupa niat puasa. Tetap kita jalankan seperti orang berpuasa, tapi tidak dihitung orang yang berpuasa. Jadi sekali lagi, kalau kita malam lupa niat puasa, siang tetap berbuat seperti orang yang berpuasa, tapi tidak dihitung puasa, maka nanti di luar Ramadan kita wajib mengqadha, mengganti puasanya. Tapi puasanya sah sama pahalanya lancar Pak? Apaan? Ya enggak, kan enggak dihitung puasa.
Yang kedua, kalau nanti kalian mudik, perhatikan nih kalian nanti kalian mudik, perhatikan. Kalau nanti kalian mudik, kalau memang mudiknya itu membuat kalian tidak wajib berpuasa, jarak tempuhnya lebih dari 83 kilo, gitu kan, perjalanannya itu kan kalian nggak wajib puasa kan? Kalian boleh tidak berpuasa, tapi syaratnya kalian harus keluar dari rumah, keluar dari kampung sebelum subuh. Kalau sudah lewat subuh, kalian tetap terhitung orang yang harus berpuasa. Tetap harus menahan untuk tidak makan dan minum. Itu ya, ini supaya nanti kalian ingat-ingat dan coba ingatkan orang tua kalian. Ya, kalau berdasarkan 10 ke ilmu yang saya pelajari dari guru saya begitu. Kalau orang mau berpergian yang membuat orang itu keluar tidak wajib puasa dan memang memang berniat untuk tidak berpuasa, keluarnya sebelum subuh. Demikian tambahannya sedikit ya terkait dengan puasa. Mudah-mudahan puasa kita semuanya menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluar dari bulan Ramadan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah dan kita menjadi orang-orang yang lahir dalam kesucian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.